pimpin di dalam doa ya. Terima kasih Dina. Ini moderator kita yang luar biasa. Namanya Dina ya. Oke, kita doakan semua jaringan internet berjalan dengan lancar ya. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih buat segala kasih dan juga penyertaan-Mu. Kalau sampai hari ini kami diberikan kesehatan, kami masih bisa menikmati kehidupan kami punya keluarga, kami punya rumah, kami punya tempat, bahkan kami masih bisa join di acara Zoom siang hari ini, itu semua karena kemurahan dan karena kebaikan-Mu. Bapak, kami berdoa supaya semua jaringan internet dan juga alat perangkat yang kami pakai semuanya boleh lancar, sehingga kami boleh bersukacita bersama-sama, khususnya untuk hari ini kita merayakan acara Christmas, acara Natal bersama Mawar Sharon Women, yaitu wanita-wanita ilahi yang dikasihi Tuhan, untuk kami berfellowship dan kami mendapatkan kekuatan iman, dan kami percaya kasih Tuhan menyertai setiap kami, mempersatukan kami dimanapun kami boleh berada, baik di rumah maupun di tempat tinggal anak, dimanapun kami berada, kami dipersatukan oleh kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk acara hari ini, berkati Pastor Levi Supit, berkati juga semua saudari-saudari seiman kami, biarlah kami bisa bersukacita bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Boleh kasih tepuk tangan semuanya wanita-wanita ilahi yang udah semangat banget nih. Kita mau bersukacita. Saya mau lihat nih dari video. Tepuk tangannya mana yang kenceng, nggak apa-apa walaupun nggak kedengeran di sini ya. Kita mau bersukacita sama-sama. Udah siap untuk memuji Tuhan. Terus nanti kita juga akan dengarkan firman dari Pastor Levi Supit ya, aduh belibet. Dan jangan lupa ada games juga nanti yang akan dibagikan dengan hadiah yang spesial banget buat wanita-wanita ilahi semuanya. Dan jangan lupa videonya kalau bisa di-on-kan semua wanita-wanita ilahi. Kalau misalnya ada yang masih di-off-kan, nggak usah khawatir walaupun lagi di rumah sambil masak mungkin nggak apa-apa. Yang penting sukacitanya tetap terpancar melalui videonya ya. Betul begitu Jayasika ya? Betul, yang penting senyum manisnya kelihatan ya. Kita lihat semua senyum di sini, wah rasanya happy-nya bertambah ya. Amin, haleluya. Boleh nggak sih kita kasih bocoran sedikit soal yang itu, yang rahasia nanti di akhir itu? Atau nanti aja? Boleh, nggak apa-apa, nggak ada rahasia di antara kita ya. Oh baik, jadi untuk wanita-wanita ilahi jangan lupa, spesial edisi MS Women Christmas Celebration hari ini, selain ada games dengan hadiah menarik, juga akan dipilih nanti best performance. Jadi yang dari awal ibadah sampai terakhir semangat banget memuji Tuhan dengan sukacita. Nggak cuma nonton ya, seperti Jessica tadi bilang, tapi bersukacita dalam Tuhan. Nanti akan dipilih dengan best performance terbaik yang paling sukacita dan paling meluap buat Tuhan. Gitu ya Jessica ya? Semangat, boleh. Terus iya, beberapa mungkin yang pakai laptop atau handphone boleh kasih reaction. Reaction tuh ada di mana? Ada di klik-klik yang paling bawah. Nah, itu bisa dipilih, ada ini seperti saya, ada jempol, nah ya, ada tepuk tangan, ini namanya reaksi ya. Oh itu Bu Melisa itu raise hand tuh mau tanya, oh kayaknya mau berbagi firman ini ya, oh iya, kayak mau sharing ya, pasti mau berbagi kesaksian tuh, sukacita yang luar biasa untuk Ci Melisa. Oke, enggak apa-apa. Yang di reaction, gambarnya bulat, kemudian ada 2 titik mata, ada mulut, dan ada kode plus. Nah, di sini bisa ada kode love. Nah, ini seperti saya. Boleh kasih reaksi, tepuk tangan, jempol, silakan. Siapa yang sering-sering kasih reaksi dan juga ekspresi yang paling bagus nanti akan dipilih nih. Ada beberapa panitianya, bukan saya ya, ada beberapa mata-mata panitia yang akan melihat siapa yang sering bereaksi, itulah yang akan jadi pemenangnya. Dan hadiahnya tuh, hadiahnya tuh dibutuhkan semua orang. Hadiahnya tuh pasti kita senang. Dan hadiahnya itu nggak menunggu besok, langsung hari ini akan tiba di rumah Anda. Mau banget. Ya, Moderator boleh dapat kasih. Ya, asal langsung kasih nama dan alamat yang tepat ya. Jangan alamat tetangga atau alamatnya Dina, nanti nyampainya di rumah Dina. Nanti jadi alamat palsu, jatuhnya. Salah alamat soalnya. Iya, wah nanti hadiahnya terlewat ya. Oke, siap-siap semuanya ya. Oke, silakan di. Oke, mari bersukacita sama-sama para wanita-wanita ilahi. Kita akan saat ini memuji Tuhan sama-sama bersama dengan MS Women Worship Team dengan satu pujian yang akan dibawakan bareng-bareng dari pulau dan benua. Jangan lupa mari bersukacita, beria untuk Tuhan melalui ibadah online kita pada siang hari ini. Kita akan nyanyikan sama-sama lagu dari Pulau dan Benua sambil nanti ditayangkan oleh tim operator kita yang ada di belakang. Oke, sedikit revisi, Din. Bukan Pulau dan Benua, dia lahir untuk kami. Oh iya, ya ampun, maaf. Yeah. Ini manusia masih ada salahnya ya. Wanita-wanita maaf, ini matanya rada rabun. Dia lahir untuk kami. Iya, Yesus lahir untuk kita semua wanita-wanita ilahi. Amin.
Amin, Silakan. haleluya. Kita nyanyikan, pujikan sama-sama. Jangan lupa bersuka cita dalam Tuhan pada siang hari ini bersama dengan MS Women Worship Team. Boleh kasih tepuk. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Boleh kasih tepuk tangan wanita-wanita ilahi. Siapa yang tadi ikut bersuka cita sama-sama dengan pujian yang dibawakan oleh Cak Jessica, angkat tangan, pastikan ada di salah satu situ juga. Dan juga semua wanita-wanita ilahi juga masih bersuka cita sama-sama ya. Luar biasa. Jangan lupa sekali lagi buat teman-teman wanita-wanita ilahi yang baru aja bergabung, selamat datang, welcome home di MS Women Christmas Celebration Joy in Every Season. Pada siang hari ini ada 110 yang sudah bergabung. Jangan lupa persiapkan diri juga, kita bersuka cita sama-sama. Kita akan dengarkan firman dari Pastor Levi Supit yang akan bergabung bersama dengan kita juga, special edisi hari ini. Dan juga nanti ada games yang akan dibagikan hadiahnya buat para wanita-wanita ilahi yang luar biasa. Jadi jangan sampai ketinggalan sampai akhir acara. Welcome home Pastor Levi Supit yang sudah bersama dengan kita. Shalom, halo, halo. Apa kabar Pastor Levi Supit? Wow, sangat diberkati. Senang banget hari ini. Puji Tuhan ya, sekarang semuanya sudah bernuansa merah dan hijau. Ibu Yusuf juga, shalom, selamat siang. Jadi kita mau lebih bersuka cita lagi sama-sama sebelum nanti kita mendengarkan yang akan dibagikan oleh Pastor Levi Supit. Kita pasti akan sangat diberkati dan juga diberkati melalui pujian yang sebentar lagi juga akan masih dibawakan oleh MS Women Worship Team. Kali ini pujiannya yang tadi Dina sebutkan, dari pulau dan benua, sebagai bentuk sukacita kita akan kehadiran Tuhan di Natal 2020 tahun ini. Mari kita kasih tepuk tangan sama-sama buat MS Women Worship Team yang sudah menyiapkan. Hari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria,
biasa untuk pujian kita bersama-sama pada siang hari ini. Baik, kita akan mendengarkan sharing firman yang akan dibagikan oleh Pastor Levi Supit. Dipersilakan untuk doa firman Tuhan sekaligus firman Tuhan yang akan disampaikan. Pastor Levi. Oke, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah kumpulkan pada hari ini walaupun lewat online. Tapi kami percaya tidak ada kata kebetulan. Bagi setiap wanita yang hadir pada hari ini sudah ditentukan oleh Tuhan supaya kami boleh diberkati lewat perayaan Natal ini Tuhan. Untuk itu kami siap untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada hati kaum wanitamu secara pribadi. Setiap kami pasti ada pesan khusus yang Tuhan akan sampaikan. Kami siap untuk diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Halo semuanya. Wow, senang banget loh. Shalom. Shalom. Aku happy banget hari ini bisa ketemu dengan keluarga besar Surabaya. Yeay. Karena udah nggak asing lagi, udah kayak saudara sendiri, udah kayak rumah sendiri ya. Apalagi dengan Bapak Gembala Sidang, Ibu Gembala Sidang yang udah dipanggilnya Mami sama Dedi juga gitu ya. Jadi ketemu Sister Jessica, pokoknya semuanya yang ada di sini. Yeay. Oke. Seneng banget kalau setiap hari Natal ya, banyak lagu enak ya di hari Natal. Dan ada lagu, salah satunya lagu seperti ini nih. Saya suaranya pas-pasan ya, tapi nggak apa-apa, pengen nyanyi di hari Natal ya. Lagunya seperti begini. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Nah gitu lagunya apa? Joy to the world ya. Dan hari ini tema kita adalah joy in every season. Kita mau merasakan sukacita. Kita mau merasakan kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan. Bukan hanya di bulan Natal. Bukan hanya di musim-musim tertentu dalam kehidupan kita, tetapi di setiap musim. Yang mau sama-sama katakan amin ya. Oke, apa sih arti kata joy? Arti kata joy kalau saya buka di dalam kamus itu artinya adalah suka hati, girang hati, kegirangan ya. Dan Tuhan bilang, Tuhan ketika Ia lahir, Dia memberikan kegirangan besar. Tuhan lahir di hati kita, ada sukacita yang besar, ada joy masuk di dalam kehidupan kita. Saat Tuhan lahir, langit terbuka, malaikat sendiri berkata joy to the world. Malaikat nggak bilang happiness to the world, dia ngomongnya joy. Kenapa joy? Karena joy beda dengan happiness. Kita tahu bahwa kalau artinya happiness itu bergantung dengan apa yang di luar. Dapat kado happy, suami baik-baik happy, kalau lagi banyak uang happy. Tetapi sukacita atau joy itu beda banget. Karena sukacita atau joy itu bicara tentang yang internal, yang ada di dalam kita, sesuatu yang tidak akan punah. Itu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Anda dan saya semuanya. Jadi kita hari ini mau menjadi wanita-wanita yang merasakan joy to the world ya, ada di hati kita, di dunia kita. Kita lihat Lukas 2 ayatnya yang ke-10. Ini janji Tuhan waktu Tuhan lahir di muka bumi ini, waktu Tuhan hadir di muka bumi ini. Lukas 2 ayatnya yang ke-10. Buat yang di rumah boleh baca sama-sama ya, keluarkan suara kita. Firman Tuhan itu benar-benar pedoman buat hidup kita. Yuk kita ngomong sama-sama ya, sampaikan ayat ini. Siap semuanya? Aduh, wanita-wanita cantik semuanya, seneng bener. Ada yang pakai baju merah, ada yang pakai baju hijau ya. Kita warna-warna nuansa Natal, cantik-cantik semua. Siap ya wanita-wanita? 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, joy to the world ya, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah,
kita sudah terima joy daripada Tuhan. Ada di dalam kita. Kita punya sukacita yang dunia nggak bisa berikan. Sukacita yang hanya Tuhan bisa berikan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu, hari ini saya ingin bahas, apa sih ciri-ciri seorang wanita yang sudah punya joy? Kita kan udah punya joy semuanya. Kita punya sukacita. Nah, ciri-cirinya tuh apa sih yang harus nampak dari kehidupan kita? Ciri-ciri yang pertama, kalau kita ngaku kita udah punya Kristus, kita punya joy. Yang pertama adalah kita atau setiap wanita harus selalu positif dalam segala musim. Harus selalu positif di dalam setiap musim kehidupan kita. Kenapa? Karena kalau yang namanya musiman nih ya, itu kan adanya cuma sesekali aja. Contoh gini deh. Saya tuh kalau pergi ke Surabaya pelayanan dulu sebelum masa pandemi, kalau selesai pelayanan, Bapak Gembala Dedi Yusuf itu selalu kalau lagi musim mangga bawain mangga ya. Dedi Yusuf dengan Mami selalu bawain kita mangga. Mangganya nggak sembarangan. Yang dibawain itu mangga merek tertentu yang manis banget, mateng pohon banget gitu ya. Aduh, rasanya tuh kalau udah dibawain mangga, begitu balik Jakarta langsung pengen cepet-cepet dimakan. Saya penggemar mangga, jadi waduh bisa makan langsung 2-3, manis, enak banget. Tapi mangga musiman ya. Kalau lagi nggak musim, ketemu mangga, itu rasanya bisa asem banget gitu ya. Nah, ada buah lain yang nggak musiman. Buah lain yang nggak musiman itu seperti pepaya, pisang, ada buah anggur ya, itu nggak musiman. Nah, buah anggur ini manis. Mau musim hujan dia ada, mau musim panas dia ada, mau musim mungkin di Amerika musim-musim dingin juga dia ada gitu ya. Jadi buah ini ada gitu, gampang ya untuk didapatkan di supermarket juga banyak gitu ya. Kemudian atau juga pisang gampang banget ngedapetinnya. Nah, ini enak banget kita bisa nikmati sepanjang musim, gak harus nunggu setahun sekali seperti mangga. Kalau kita ngaku kita punya joy of the Lord, punya sukacitanya Tuhan di dalam kehidupan kita, kita itu selalu manis, selalu positif di setiap musim. Kita itu tidak ditentukan oleh musim di dalam kehidupan kita. Kalau lagi musim berkat, suami lagi banyak duit, suami lagi transfer uang 50 juta misalnya. Langsung happy, langsung manis, langsung senyum terus, langsung bahagia, langsung nari-nari. Tapi begitu suami ternyata nggak punya uang lagi, bisnisnya hancur, usahanya mungkin enggak sukses. Kita bete, kita sedih, kita marah, kita kecewa, kita kepahitan di dalam kehidupan kita. Nah, itu artinya cuma semusim aja, tidak punya joy. Itu cuma happiness satu musim. Tapi Tuhan kasih kita joy yang selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kita, yang gak pernah berhenti. Kalau kita itu musiman nih kayak gini nih ya, ayo makanya kita jadi wanita yang punya joy, kita nggak musiman. Wanita yang musiman itu contohnya siapa? Contohnya Tante Ayub. Ya, semua kenal Tante Ayub kan? Semua tahu Tante Ayub ya. Tante Ayub ini suaminya konglomerat ya, namanya Mr. Ayub ya. Dia itu kaya, bahkan paling kaya di zamannya dia. Anak-anaknya banyak, diberkati dengan anak, diberkati dengan harta, diberkati dengan berbagai macam kemewahan. Dan saya yakin Tante Ayub itu happy banget. Dia senang lihat anaknya, dia senang lihat hartanya, dia senang lihat suaminya, dia senang lihat hidupnya dia. Tetapi apa yang terjadi? Satu kali Tuhan izinkan kan di dalam kehidupan keluarga Ayub, Tuhan izinkan semuanya diambil. Tante Ayub masuk ke dalam musim yang gak enak, musim yang asem, musim yang pahit, musim yang mengecewakan hidup dia. Dan apa reaksi dia? Ternyata berubah. Dia gak lagi tuh jadi wanita yang positif, dia langsung menjadi negatif. Bahkan ada perkataan dia yang dia katakan kepada suaminya, karena suaminya Ayub masih terus aja menyembah Tuhan. Lalu dia katakan kepada suaminya begini,
Kutuk aja Tuhan kamu. Mati aja, lebih baik mati, katanya gitu. Lihat deh, kita kaum wanita yang udah punya joy of the Lord, punya sukacitanya Tuhan. Kita tuh bukan tipe wanita seperti Tante Ayub. Kita nggak akan keluarin kata-kata kutukan di masa sulit kehidupan kita. Kita akan tetap mengucap syukur, kita akan tetap berkata kepada Tuhan, masalahku cuma sementara. Kita tetap punya pengharapan. Kita tetap positif di dalam kehidupan kita. Kita nggak akan ragu-ragu dengan janji Tuhan. Jadi hari ini ya, kalau para kaum wanita lagi menghadapi musim asem ya, atau musim pahit, musim yang nggak enak, musim kekeringan, tetaplah selalu positif. Jangan musim ini merubah kita menjadi negatif. Tetap positif, tetap yakin, tetap beriman, tetap percaya. Seperti siapa? Seperti Ruth ya. Kalau di Alkitab ada Ruth. Ruth itu luar biasa loh. Dia itu punya musim berganti-ganti dalam hidup dia. Dia punya musim ketika dia dinikahi oleh suaminya. Dia tinggal sama mertuanya, keluarganya happy, keluarganya baik-baik aja. Lalu apa yang terjadi? Musim berganti. Suaminya meninggal dunia. Bahkan bukan cuma suaminya yang meninggal dunia, iparnya dia juga meninggal dunia. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia sendirian dong. Dia tinggal sama mertuanya, mertuanya mau pulang kampung. Dan kemudian dia kepengen pulang sama mertuanya nggak boleh. Udah kamu nggak usah ikut saya. Tapi setiap kondisi kesulitan dalam kehidupan Ruth tidak merubah sikap positifnya karena dia punya joy of the Lord. Dia punya sukacita. Dia tetap bilang sama mertuanya, aku akan ikut engkau, aku nggak akan tinggalin engkau. Artinya di musim yang nggak enak, dia tetap setia. Ayo kita juga kaum wanita, di musim kita mungkin saat ini yang lagi nggak enak, mungkin pandemi ini menghantam hidup kita, mungkin pandemi menghancurkan usaha kita, mungkin pandemi membuat keluarga kita makin malah tidak baik keadaannya, tetapi tetap setia sama janji Tuhan, tetap setia dengan Natal atau kelahiran Kristus. Waktu kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, dia tetap Tuhan yang sama, tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ada amin ya. Jadi musim kita mungkin gak enak, tetapi sikap positif kita mampu untuk mengalahkan setiap musim kehidupan kita. Jadi tetap aja bersyukur ya, tetap memuji Tuhan. Ada lagu, ini karena Natal saya pengen nyanyi ya, walaupun saya bukan penyanyi loh, saya bukan WL, saya kalau misalnya yang jago-jago nyanyi, kalau rekaman itu pasti albumnya meledak ya. Kalau saya rekaman nanti studionya meledak gitu ya, karena fals suaranya. Tapi saya suka nyanyi dan saya suka lagu ini seperti ini ya. Kalau pada tahu lagunya ikut nyanyi juga boleh kok sama-sama ya. Lagunya seperti begini. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Orang yang positif, orang yang punya joy of the Lord, ketika terjadi masalah yang dia nggak ngerti, terjadi masalah berat, terjadi masalah yang mencucurkan air matanya, terjadi masalah atau kesulitan hidup yang rasanya salibnya terlalu berat, dia akan tetap bisa berkata, Tuhan, terima kasih. Ini semua atas seizin-Mu untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupanku. Jadi setiap wanita, yuk kita punya joy of the Lord. Kita punya sukacita Tuhan yang membuat kita akan tetap positif di dalam setiap musim kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Saya mau kesaksian sedikit. Saya punya 3 orang anak dan saya selalu bagikan kepada mereka bahwa kita tuh harus hidup bersukacita. Sukacita itu mengontrol kehidupan kita. Selalu tetap bersyukur. Selalu dalam setiap musim kehidupan kita tuh harus positif gitu ya.
Dan anak saya yang pertama itu namanya Rachel. Rachel itu, ini dia yang perempuan ya. Rachel itu sekarang kuliah teologi di Singapura. Dia anaknya sweet banget ya, dia anaknya penuh dengan sukacita, dia positif dalam setiap musim kehidupan. Dan satu kali dia bilang sama saya begini, Mami aku udah mau lulus Desember ini, tahun 2020 ini dia udah mau lulus sekolah. Terus dia katakan gini, sebenarnya aku seneng sekolah, aku seneng belajar, aku masih pingin menggali ilmu, aku pengen ngambil master kata dia, tetapi di sekolah yang sama di Singapura. Tetapi Mami aku ngerti kata dia bahwa Mami udah harus ngebiayain adikku ya, karena anak saya yang nomor 2 bulan Januari ini masuk kuliah juga. Jadi Rachel tahu bahwa nggak bisa ngebiayain anak-anak sekolah bersamaan, istilahnya jatahnya Rachel udah habis untuk sekolah, jatahnya Rachel pulsanya udah habis. Dan dia katakan, Mami, it's okay, aku tetap bersyukur. Kalau Tuhan gak izinkan aku ambil master, aku tetap akan pulang ke Jakarta dengan sukacita, kata dia. Dan saya katakan, yes, that's mommy's girl ya. Iya, dia bilang, aku akan tetap melayani Tuhan. It's okay, Mami. Terus apa yang terjadi? Ketika dia positif, tetap positif, walaupun dia akhirnya tahu bahwa jawabannya adalah no sayang, so sorry, your parents gak bisa biayain kamu untuk kuliah masternya, so you have to go back. It's okay Mami, kata dia. Puji Tuhan ya. Tetap positif di tengah-tengah musim yang mungkin buat seorang anak kuliah kepengen banget untuk kuliah lagi. Dan apa yang terjadi? Orang yang mengalami kehidupan yang penuh dengan joy, ada berkat yang Tuhan siapkan. Singkat cerita, ternyata Rachel kasih tahu ke kami bahwa waktu dia menanggapi setiap masalah dengan respon yang benar, Tuhan izinkan mendapatkan beasiswa buat Rachel. Jadi anak saya, Rachel, akhirnya malah dapat beasiswa, tidak keluar uang sedikit pun, semua biaya sekolah, semuanya dibayarin sama sekolahnya. Bahkan tempat tinggal dia di Singapura pun saya nggak harus bayar, sekolah semua udah siapkan. Lihat, artinya gini, benar-benar Tuhan kita itu maha dahsyat. Tuhan kita itu maha luar biasa. Seringkali Tuhan izinkan kita masuk kepada musim yang berbeda supaya Tuhan mau melihat respon kita. Ayo teman-teman wanitaku ya, di tengah-tengah masa sulit tetap berespon positif. Percaya Tuhan tahu yang terbaik buat kehidupan kita. Yang mau katakan amin semuanya. Amin. Oke, sekarang yang kedua ya. Kalau kita punya sukacita Tuhan, ciri-ciri kita yang ngaku kita anak Tuhan, kita ngaku Yesus sudah hidup di dalam kehidupan kita, yang tahu bahwa aduh Tuhan aku terima Natal ini Tuhan, aku terima sukacitamu, maka ciri-ciri yang kedua yang akan terjadi dalam hidup kita adalah apa? Kita selalu akan lebih kuat dari masalah kehidupan kita. Bener deh, bener banget, saya udah alami sendiri secara pribadi, mengiring Tuhan, lewati lembah kekelaman, lewati badai, lewati tantangan kehidupan. Waktu kita punya sukacitanya Tuhan, ternyata kita itu lebih kuat dari setiap tantangan kehidupan kita. Kitab Nehemia 8 ayat 10 ya, dikatakan begini, the joy of the Lord is my strength, is our strength. The joy of the Lord is our strength ya. Artinya gini, kekuatan atau sukacita Tuhan itu adalah kekuatan bagi kehidupan kita. Ayo kaum wanita, lagi lemah karena masalah, kita nggak ada yang luput kok dari masalah. Bahkan kita butuh masalah loh. Kenapa? Kenapa kita butuh masalah? Karena masalah itu adalah untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita perlu masalah untuk membuat kita semakin bersandar sama Tuhan. Kalau kita nggak ada masalah, seringkali kita jadi nggak bersandar sama Tuhan. Kita bahkan lupa sama Tuhan. Jadi Tuhan izinkan kita punya masalah, kita jadi datang ke Tuhan. Kita jadi berdoa sama Tuhan. Kita jadi minta mujizat sama Tuhan. Kita minta kekuatan daripada Tuhan. Kenapa Tuhan kasih masalah? Supaya kita dikasih kesempatan untuk praktek firman Tuhan. Kita dikasih kesempatan untuk bukan jadi pendengar aja selama ini di gereja, tapi praktekin. Lewat masalah bisa ngampunin enggak? Lewat masalah bisa tetap memberi enggak? Lewat masalah tetap bisa mengucap syukur enggak? Nah banyak kita tuh enggak kuat waktu hadapi masalah. Kenapa? Karena kita lupa mengaktifkan the joy of the Lord.
kita lupa mengaktifkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga waktu kita lupa, banyak kita tuh suka komplain. Kerjanya stres, bahkan bisa depresi loh. Terus kita lari kepada jalan yang salah. Kita jadi lesu, kita drain ya, artinya kita kayak lemah, kita kehabisan tenaga. Banyak yang sering DM ke saya ya, minta didoakan, sharing masalah. Dari soal uang, masalah wanita macam-macam ya, soal uang, soal suami lah paling banyak. Terusnya belum lagi soal mertua, belum lagi soal ipar, belum lagi ada yang ditipu sama orang, ditipu teman sendiri, ditikam dari belakang, yang masih single soal jodoh. Terus ada lagi yang DM saya bilang, aduh saya kok tiba-tiba hamil, wih lagi Natal seperti Maria aja tiba-tiba hamil gitu ya. Dan banyak lagi deh gitu. Dan semua ngerasa masalahnya kita adalah yang paling besar. Sehingga kita ngerasa kita udah gak kuat, kita gak sanggup, kita gak bisa gitu ya. Kita yang paling berat deh hidupnya. Saya pernah survei saya lakukan di Instagram saya ya, di Instastory. Waktu itu bulan September adalah bulan untuk pencegahan bunuh diri. Saya survei berapa banyak orang yang alami masalah sampai gak kuat. Dan ternyata ada 4 orang yang DM saya menjawab dan berkata, 4 orang ini udah mau bunuh diri, nggak kuat. Lihat, kalau kita mengandalkan diri kita nggak akan kuat. Tapi kita harus mengandalkan Tuhan, kita harus mengandalkan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Kenapa? Pegang janji Tuhan. Tuhan bilang gini kan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Kita nanggungnya sendirian sih, tapi kalau nanggungnya bersama Tuhan, kita pasti kuat karena Tuhan yang kasih kekuatan sama hidup kita. Tuhan bilang tuh segala perkara, berarti semuanya Tuhan serba bisa. Dari soal uang, soal suami, soal anak, soal mertua, soal teman, soal apapun juga, bahkan soal kepahitan kita. Tuhan bilang, bisa aku tanggung bersama-sama. Aku akan kasih kekuatan di dalam kehidupan. Karena kita kaum wanita, kita juga ibu-ibu ya, masalah kita banyak kan. Tapi pernah gak sih ngebayangin kalau kita itu jadi Ibu Maria, ibunya Tuhan Yesus? Karena ini kan lagi kelahiran ya. Ibunya Tuhan Yesus itu dia harus melihat anaknya dibully, diolok-olok, anaknya dikejar-kejar, anaknya dihujat. Anaknya dia lihat itu bahkan disalib. Dia lihat anaknya dia ke Golgota. Dia lihat anaknya dia itu dipaku tangannya dan kakinya. Ibu seperti apa sih yang hatinya pasti nggak tercabik-cabik? Saya kalau ngelihat anak saya misalnya sakit aja, rasanya pengen, aduh Tuhan, sembuhkan dia, Tuhan, kasihan ngelihatnya. Bahkan banyak ibu-ibu bilang, tuker aja deh biar aku yang sakit, jangan anakku yang sakit. Nah Ibu Maria tuh ngeliatin anaknya kayak gitu. Penderitaannya dia sebagai seorang ibu berat banget. Tetapi dia bisa kuat. Karena dia mengandalkan Tuhan. Dia percaya banget sama Tuhannya. Jadi hari ini kaum wanita ya, kalau mau kuat menghadapi tantangan, joy of the Lord itu harus kita pegang erat-erat. Oh iya, kaum wanita nih, saya mau kasih tahu ya, setiap kita kan punya masalah. Tahukah kita siapa yang ngeliatin kita waktu kita lagi ada masalah? Bukan cuma Tuhan yang ngeliatin kita, tetapi iblis juga ngeliatin kita. Iblis ngeliatin kita karena dia kepengen banget untuk menghancurkan hidup kita. Jadi buat ibu-ibu nih yang lagi punya masalah sama suami, yang lagi punya masalah dengan siapapun juga, punya pergumulan di dalam kehidupan, iblis lagi liatin kita. Iblis itu bahkan lagi ngebujukin kita untuk menyerah. Karena iblis gak mau kita menang. Taruh tuh di pikiran kita. Udah punya suami model kayak gini sih ceraiin aja, tuh kata iblis. Terus dikasih lagi bisikan-bisikan. Ya ampun, mana bisa kamu keluar dari masalah keuangan kamu, utangnya udah terlalu banyak. Semua dikasih pikiran yang buruk di dalam kehidupan kita.
Nah, iblis kan bagaikan singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Yang dimangsa siapa? Yang dimangsa yang lemah, yang sakit. Yang dimangsa itu yang lengah. Jadi kalau kita ya lihat suami gitu kan ya, terus suami kita mungkin judi terus, iblis tuh akan taruh dalam hidup kita supaya kita kalah, supaya kita nggak kuat. Tujuan iblis adalah memindahkan kita dari anak Tuhan, dipindahkan untuk jadi timnya iblis, jadi anaknya iblis. Kalau kita balas dendam, kalau kita nggak bisa ngampunin, kalau kita kepahitan, yang sorak-sorak tepuk tangan itu iblis. Hore, menang, dapet mangsa, kata iblis. Nah, hari ini jadilah kuat karena sukacita Tuhan ada di dalam kita. Ada saya baca ya, ada seorang model di Brazil, cantik banget, namanya Paula ya namanya. Si Paula ini lagi merintis karirnya dia di dalam bidang modeling. Dia tuh kan very pretty ya, cantik banget. Karirnya lagi mau sukses-suksesnya. Umurnya waktu itu masih sekitar 22 tahunan, masih so young, saat itu 23 kalau nggak salah ya. Pokoknya masih muda lah, belum 25. Tahu nggak apa yang terjadi? Dia lagi meniti karirnya, lagi musim indah dalam hidup dia. Tiba-tiba dia ditabrak sama mobil. Yang nyetir itu orang mabok. Dan kemudian dia dibawa ke rumah sakit. Puji Tuhan, nyawanya bisa diselamatkan. Tapi dokter bilang apa? Kakinya dia satu harus diamputasi. Jadi kakinya harus dipotong. Bisa bayangkan? Masih muda, cantik, karirnya foto model, karirnya itu adalah pragawati, butuh kaki, ya kan? Dan kakinya harus diamputasi. Udah pasti dong, dia pindah ya dari musim yang penuh berkat menjadi musim yang sulit dalam hidup dia. Tapi kemudian apa yang terjadi? Walaupun dia lewati air mata, lewati proses, lewati masa sulit, dia tetap cari Tuhan. Dia tetap percaya kekuatan dia ada di dalam Tuhan, sehingga dia tetap bersukacita. Dan akhirnya diamputasi nih kakinya, sekarang udah pakai kaki besi. Ada deh kalau nggak salah foto dia pakai kaki besi. Tuh, ini kakinya setengahnya palsu ya, kakinya kaki besi. Tapi lihat, iblis nggak bisa mencuri sukacita dia. Iblis boleh mencuri misalnya kakinya dia, tapi iblis nggak bisa mencuri apa yang ada di dalam dia, yaitu sukacita yang luar biasa. Sama, hari ini mungkin iblis boleh curi apa yang di luar kita. Iblis boleh curi yang namanya mungkin kebahagiaan keluarga karena suami kita mungkin suka main perempuan, suami kita mungkin judi, suami kita belum dalam Tuhan. Iblis mungkin boleh ambil itu, tetapi katakan kepada iblis. Ini yang harus kita katakan buat setiap kaum wanita, teman-teman aku. Waktu lagi ada masalah, ngomong gini ke iblis. Hai iblis, kamu salah pilih target. Terus sebutin nama kita ya. Katakan kepada iblis, seorang Levi Supit nggak akan bisa dikalahkan oleh engkau, hai iblis, karena aku anak Tuhan. Jadi sama, kita juga gitu. Lagi punya masalah nih hari ini, bilang sama iblis, iblis kamu salah pilih. Terus sebutin nama kita. Seorang, siapalah nama kita ya, kita sebutin, nggak akan kalah oleh ancamannya iblis. Kita akan tetap keluar jadi pemenang, bahkan lebih pemenang, karena kita punya kekuatan di dalam Tuhan. Yang setuju, percaya kita kuat karena sukacita Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, yang terakhir sekarang ya, kita punya joy of the Lord. Tuhan udah kasih joy-nya di dalam kita, sukacitanya. Sukacita itu adanya di dalam, nggak ditentukan dengan apa yang ada di luar kita. Ya, sehingga di luar lagi musim apapun juga, kita tetap positif, kita tetap kuat. Dan yang ketiga, ciri wanita yang punya joy of the Lord, yang punya sukacita, yaitu selalu cantik, menarik, dan memberkati. Yang setuju katakan amin. Yes, katakan saya cantik, menarik, dan memberkati. Amin. Yes, ingat, Tuhan lahir ke hati kita, membuat kita cantik dari dalam. Saya nggak bicarain cantik dari luar ya. Cantik dari luar itu sifatnya sementara ya.
walaupun ya tetap kita harus merawat kecantikan yang Tuhan kasih. Saya tipenya tomboy, saya bukan tipe yang merawat kecantikan ke dokter kecantikan atau ke klinik, saya belum pernah gitu ya. Tapi teman-teman saya ada yang ke sana dan kemudian mereka cerita ya, kalau mereka cerita mereka kasih tahu kalau misalnya di benang harganya sekian juta, di botok sekian juta, benangnya juga macem-macem Lev, katanya ada benang Korea, ada benang dari Jerman. Waduh, kalau benang Korea kita langsung kayak drama-drama Korea gitu pasti gitu ya, cantiknya. Terus dikasih tahu lagi ada macam-macam prosedurnya gitu ya. Dan yang paling bikin kaget adalah harganya ya. Harganya 20 juta, nanti kalau yang ini bisa 30 juta, ini 40 juta, bahkan bisa ratusan juta. Wow, lihat, kalau kita begitu peduli dengan kecantikan yang ada di luar kita, sampai-sampai kita siap keluarin uang ratusan juta, saya yakin kita lebih harusnya memelihara apa yang menjadi kecantikan di dalam kita. Karena kecantikan di dalam kita itu selamanya gitu ya. Tuhan bilang begini, istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Dia lebih berharga daripada permata. Wow, ya. Tuhan udah kasih tahu kita itu cakap ya, bukan cakep gitu. Artinya bicara tentang internal. Sesuatu yang ada di luar, bukan sesuatu yang make up. Nggak salah kita pelihara diri kita, silahkan aja. Saya nggak menentang kok kalau kaum wanita mau mempercantik diri, boleh. Tetapi ingat, fokus utamanya yang di dalam, bukan yang di luar gitu ya. Nah Tuhan bilang kita lebih berharga daripada permata. Lagi pula Tuhan juga bilang gini, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Jadi bukan sekedar apa yang ada di luar, tetapi kita punya kekuatan di dalam. Kita punya kemuliaan Tuhan. Dan kita bisa tertawa tentang hari depan kita. Wah, ini kan yang lebih kita cari-cari. Waktu kita punya joy of the Lord, kita akan tampil cantik menarik. Karena apa? Karena inner beauty kita yang bersinar dari dalam keluar. Contoh gini deh, perempuan itu paling seneng kalau dapat hadiah ya. Hadiahnya itu adalah permata, ya kan? Kita seneng banget. Suami kita dateng atau pacar kita dateng nih, kasih box. Bisa tebak isinya apa? Cincin ya, bisa. Ini pokoknya isinya tuh udah, ini bagus banget ya, pakai beludru gitu ya. Kemudian kita terima nih, terus kita buka. Wow, tada! Apalagi kalau masih single-single, tiba-tiba pacarnya berlutut di sebelahnya di restoran gitu ya. Kayaknya udah siap ngomong apa-apa, terus dikasih, terus dibuka nih. Tada! Begitu dibuka, kosong. Ya kan? Kenapa? Apakah bungkus ini kemudian jadi berharga kalau ternyata dalamnya kosong? Ya enggak, ya. Bungkusnya boleh bagus, tapi bungkus ini dimaksudkan untuk menaruh sesuatu yang berharga seperti misalnya cincin ini. Nah, waktu dibuka, ada cincin di dalamnya. Ini menjadikan berharga. Berarti begini, ketika tidak ada isinya, luarnya tidak ada nilainya. Tetapi ketika ada isinya, maka isinya yang menjadikan box ini berharga. Box ini kalau dijual mungkin harganya nggak tahu ya, kalau di toko mungkin 50 ribuan maybe, mungkin ya. Tapi begitu mungkin di dalamnya ada diamondnya. Katakanlah ini sih enggak ya, ini cuma imitasi. Katakanlah 50 juta gitu ya. Box ini harganya langsung berubah menjadi 50 juta istilahnya ya. Kita pegangin, berharga luar biasa. Hidup kita juga sama. Waktu kita punya kecantikan di hati, jauh lebih penting dari sekedar kecantikan kita yang di luar. Jauh lebih menarik, jauh lebih memberkati orang. Waktu kita punya sukacita, orang seneng deket-deket dengan kita, ya. Dan saya mau bagikan resep nih buat semua teman-teman wanita.
Waktu tahu kita punya joy of the Lord yang harus kita bagikan. Setiap kali kita ketemu orang, setiap kali kita masuk ke ruangan ya, masuk ruangan mungkin kantor kita, masuk ruangan lagi arisan sama teman-teman kita, percaya kita waktu masuk ke ruangan itu, waktu bertemu dengan orang-orang, kita menjadi berkat buat hidup mereka. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga kita bilang, Tuhan, aku masuk ke tempat itu bukan cari berkat, bukan supaya orang puji aku, bukan supaya orang tiba-tiba ada yang kasih uang sama aku. No, Tuhan, aku mau Tuhan tempatkan aku di mana aja, aku yang bisa jadi berkat buat kehidupan mereka. Waktu kita punya sukacita, kita akan selalu tersenyum, kita akan selalu positif, kita akan menjadi sebuah kesaksian hidup bagi orang-orang yang ngelihat kita. Ih, seneng ya ngelihat dia bersinar ya, bukan karena dia perawatan yang mahal-mahal, tapi sinar yang berbeda, sinar yang berasal daripada Tuhan, sinar yang keluar dari senyuman kita. Ini dandanan kita, pakai lipstik kalau nggak senyum juga nggak cantik ya. Pakai lipstiknya yang merek mahal, yang jutaan, tapi bete, tapi jutek, tapi judes, buat apa? Tapi pakai lipstik yang murahan, yang cuma puluhan ribu ya, tapi kalau dipakainya dengan senyum, dipakainya dengan luapan sukacita, cantiknya jutaan rasanya. Oke, jadi pastikan hari ini kita punya 3 hal ini. Waktu kita punya sukacita, kita percaya bahwa kita akan selalu menjadi wanita yang positif. Kita akan selalu menjadi wanita yang lebih kuat dari masalah. Dan kita akan menjadi wanita yang selalu menarik, cantik, dan jadi berkat buat banyak orang. Amin. Yes, hari ini terima sukacita daripada Tuhan. Yuk kita berdoa yuk, supaya Tuhan tambahkan terus sukacita Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Natal ini. Kami percaya pada saat Engkau lahir, di saat itulah sukacita Tuhan turun di muka bumi ini. Pada saat Engkau lahir di hati kami punya kuasa sukacita, punya kuasa Tuhan yang mampu membuat kami tetap positif, tetap manis di tengah-tengah musim yang pahit. Kami punya kuasa Tuhan untuk tetap kuat menghadapi badai kehidupan. Dan kami punya kuasa sukacita itu yang membuat kami tampil cantik, menarik, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin. Wow, thank you so much Pastor Levi. Wah, sister kita ini sangat memberkati ya, tanpa make up aja sudah so pretty ya. Saya tahu kenapa, karena ada perhiasan di dalam hatinya yang keluar dari dalam hati, inner beauty, kecantikan yang alamiah ya. Percaya bahwa kita semua diberkati hari ini oleh firman Tuhan ya. Amin. Luar biasa. 3 pesan yang singkat, padat, tapi benar-benar sangat memberkati. Dan yang penting kita belajar nih ya, bukan cuma sekedar teori dan juga bukan sekedar pertukaran informasi. Apa yang kita dapat, yang penting kita bisa mempraktekannya. Selalu ingat ya, kita latihan dulu yuk di sini. Mukanya mana? Kita selalu tetap tersenyum, selalu happy. Ayo, kita nggak mau kalah. Iblis nggak boleh seneng karena membuat kita ada masalah, ada ujian, ada cobaan, itu biasa. Tetapi kita harus bersuka cita di tengah-tengah pencobaan, masalah, setiap musim apapun yang kita alami. Amin. Oke, sekarang saya rindu kita semua wanita-wanita ilahi yang sudah diberkati, kita juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mempersiapkan persembahan untuk gereja. Ini persembahannya bukan cashless ya, tetapi bisa pakai GoPay, bisa pakai Dana, boleh pakai OVO, boleh pakai link aja, ataupun bisa transfer ya kepada nomor rekening yang tertera di atas. Mungkin kalau sekarang sama-sama pakai handphone pada kesulitan, nggak apa-apa, dicatat dulu. Mungkin yang handphonenya double ya, mungkin pakai laptop dan bisa pakai handphone, tinggal di-scan aja ya, langsung di-scan di barcode-nya yang paling kiri ya. Atau kalau misalnya kesulitan, tidak bisa transfer sekarang, mungkin aduh nggak pakai GoPay, saya nggak ada Dana, nggak ada link aja, ataupun nggak pakai OVO, nggak apa-apa, bisa dicatat dulu. Dan ini bebas ya, terus dari hati kita memberikan yang terbaik.
karena kita ini mengasihi Tuhan, karena kita diberkati untuk persembahan dan juga diakonia ataupun perpuluhan, boleh di nomor yang atas ya, rekening BCA Veteran 01 149 dan 7.000, dan khusus untuk pembangunan gereja, boleh nomor yang di bawahnya 01089 84.000 ya. Saya percaya kita wanita-wanita di sini kita bersuka cita, kita senang sekali. Selain kita juga diberkati, kita cantik, kita juga bisa memberkati ya. Dan ini juga momen Christmas untuk kita bisa saling berbagi. Percayalah, berbagi ini bukan dari kelimpahan kita. Kita berbagi juga bukan karena kita kaya, tetapi kita bisa cukup, bahkan kita bisa sharing, berbagi dari mungkin keterbatasan kita. Tuhan itu memperhatikan dan Tuhan itu memperdulikan apa yang kita berikan. Amin. Saya pimpin kita di dalam doa persembahan ya. Di dalam nama Bapa, kami siang hari ini kami sungguh bersuka cita oleh karena kemurahan-Mu dan karena kebaikan-Mu kami bisa berfellowship bersama-sama di dalam acara Mawar Sharon Women, kita merayakan Natal. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar bahwa joy in every season, bahwa kami harus senantiasa bersuka cita, baik di tengah pergumulan, di tengah masalah, baik masalah perekonomian, masalah kesehatan, masalah suami, masalah hubungan, masalah apapun Tuhan, kami mau, karena kami ini adalah anak-anak Tuhan, kami percaya, kami akan melewati masalah demi masalah, itu pasti akan selesai dan kami akan muncul lebih dari pemenang. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mempersembahkan yang terbaik dari hati kami karena kami mengasihi Engkau. Kami cinta kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang senantiasa menyegarkan, firman-Mu yang senantiasa menguatkan, firman-Mu yang selalu memberikan kami penghiburan. Ini saatnya kami akan memberikan yang terbaik yang kami punya kepada Engkau. Tuhan memberkati setiap para wanita-wanita ilahi dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati setiap mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami akan mempersembahkan yang terbaik yang kami punya bagi Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, para wanita ilahi sudah mempersembahkan, dan tadi kita udah diberkati sekali melalui Pastor Levi Supit dengan sharing rohaninya. Nah, sekarang juga akan ada sharing jasmani, yaitu kado atau hadiah yang akan dibagikan sama panitia berupa games, tapi jadi harus ikutin dulu gamesnya. Gamesnya kita mau seru-seruan bareng. Nah, gamesnya kali ini bukan saya yang pimpin, akan dipimpin langsung oleh Cenana. Dipersilahkan Cenana. Boleh kasih tepuk tangan buat Cenana yang akan memandu kita. Halo, Shalom. Suara saya terdengar sampai di sana? Oke. Nah, seperti clue di awal untuk menyalakan video, jadi buat wanita-wanita ilahi dimanapun berada yang sudah menyalakan video, siap-siap mungkin salah satu dari kita yang akan ditunjuk. Jadi gamesnya hari ini gampang banget, simple banget. Kita akan tunjuk beberapa wanita-wanita ilahi yang mungkin dari tadi sudah kelihatan ketawanya lebar banget, sukacita, bahkan waktu pujian sambil goyang-goyang. Saya sampai iri. Tapi tetap mengingatkan untuk wanita-wanita ilahi dimanapun berada, yang mungkin tidak di rumah, di kantor, di jalan, tetap jaga protokol kesehatan untuk tetap pakai masker. Seperti saya yang hari ini ada di office, saya tetap pakai masker untuk jaga kesehatan juga. Oke ya, jadi nggak usah khawatir, hari ini gamesnya gampang. Kita akan tunjuk beberapa orang, siap-siap yang namanya disebut, langsung senyum di depan kamera, terus mungkin dada-dada. Nah, saya mau panggil ada Mariana. Yang mana ini Mariana? Yeay, Mariana. Mungkin bisa di-unmute sama panitia, Mariana. Dan mungkin Mariana bisa halo, shalom, supaya yang lain juga tahu, oh ini yang Mariana. Yang lain lagi ada Christine. Hai. Halo. Ada Christine. Christine, bisa dinyalakan videonya juga, Christine. Ada Christine, di-unmute dulu. Halo, ada. Christine. Oh, halo. Ya. Lalu ada Sri Utami. Sri Utami. Wow, saya panggil Ibu Christine pakai topi segala ya, totalitas. Tadi saya Pak bawa
tapi lepas waktu dipasang. Ayo biar Jadi cukup saingan. baju merah. Lalu ada Sri Utami. Sri Utami bisa bersuara, di-unmute dulu. Sri Utami, waktunya kita bersuka cita, walaupun ditutup masker, kalau kita ketawa tetap kelihatan, benar ya? Walaupun ditutup masker, kalau kita lagi sedih tetap kelihatan. Jadi sukacita itu benar-benar dari dalam dan orang sekitar kita bisa menikmati sukacitanya kita. Sri Utami ada mungkin bisa lambaikan Ada. tangan, bersuara, shalom. Shalom. Ada. Lalu yang satu Yuli bisa bersuara, lambaikan tangan, Yuli. Wow, Bu, ini Bu Sri Utami juga pakai topi. Lalu ada pohon Natal kecil di ujung. Sudah mulai bikin kue Natal ya, Bu. Sudah. Oke ya. Kalau boleh tahu ini di Surabaya semua ada Christine, ada Sri Utami dan Yuli. Di Surabaya semua? Ya. Ya, di Surabaya. Surabaya. Oke. Tangerang. Maksudnya sekarang tinggal di Tangerang. Iya. Oh, Mariana di Tangerang. Loh. Ya apa sih? Halo. Ya. Apa iki? Oke. Nanti ini sambil kita mulai gamenya, mungkin bisa dibantu untuk Mariana, Christine, Sri Utami, dan Yuli bisa chat ke Zoom, chat Zoom untuk kasih nama, alamat, dan nomor WhatsApp ke panitia. Ada yang host, langsung chat nama, alamat, dan nomor ini ya. Oke, saya mau langsung aja. Clue-nya segala sesuatu yang berwarna. Jadi nanti saya akan minta dari nama-nama ini ambilkan beberapa barang. Syaratnya satu, berwarna. Nah, kalau diperhatikan masker saya aja hari ini berwarna. Ya. Karena memang dalam hidup juga perlu warna ya. Kalau cuma hitam putih juga nggak asik. Harus ada make. Oke, kita lanjut. Sudah siap ya untuk 4 nama ini? Jessica, apa mau ditambah 1? Boleh tambah 1 lagi. Halo? Boleh tambah 1 lagi. Boleh tambah 1. Oke. Jessica bisa bantu tambah 1. Mungkin unlive ya, karena hadiahnya bukan cuma di game ini, masih ada lagi. Hari ini benar-benar seru-seruan. Kita mau Natal duluan, lalu kita mau bawa sukacita Natal ini ke family. Ke anak kita, ke suami, ke keluarga. Dan ketika kita sukacita, walaupun tertutup masker, sukacitanya tetap terasa. Betul ya? Oke. Tambah 1 lagi sebelum saya bisa dibantu. Jessica mungkin bisa bantu 1 nama lagi. Iya. Yang lain siap-siap. Betul, oke. Siapa yang paling ini ya? Yang menyalakan Paling kamera? cetar membahana. Iya. Saya suka loh. Ini Julita, kalau diperhatikan. Julita yang pakai topi rusa. Julita. Bisa lambaikan tangan, Julita. Julita. Shalom. Oke. Hai. Oh, benar-benar cetar. Kayaknya di kantor karena pakai masker, betul nggak? Betul. Tapi kantornya di Surabaya kan, Julita? Ya, di Surabaya. Iya, kelihatan loh. Sekalipun pakai masker tetap kelihatan kalau sukacita. Karena itu matanya sedikit menyipit kalau lagi ketawa. Apalagi ada rusanya itu ya. Iya. 5 nama ini sudah siap ya? Sudah siap mungkin peregangan dulu tangannya. Oh, ini gampang banget.
Cuman kita butuh agak cepat sedikit dan clue-nya berwarna. Ingat ya, berwarna ya. Julita nanti bisa chat nama, alamat, dan nomor WhatsApp. Oke, barang pertama. Jadi saya akan sebutkan 4 barang. Lalu setelah saya sebutkan 4 barang, di hitungan ketiga, wanita-wanita ilahi yang tadi namanya sudah disebut, bisa langsung berlari, ambil 4 barang itu dan tunjukkan ke kamera. Gampang kan? Gampang nggak? Jangan khawatir, saya akan ambilnya barang yang gampang-gampang, walaupun di kantor ada. Kalau di bengkel mungkin nggak ada. Oke, sudah siap? Siap ya? Sudah peregangan, jari-jarinya sudah di... Oke. Barang pertama. Ingat berwarna ya. Segala barang itu biasanya ini harus dikumpul. Saya bacakan 4 dulu, baru diambil 4-4-nya. Oke? Jangan satu diambil. Oke. Barang pertama. Barang ini biasanya mewarnai bibir kita. Asik. Ayo, apa itu? Nggak ada itu. Pinjem temennya. Pinjem. Aku mau menang. Oke, yang kedua. Barang ini hari ini mendadak jadi tren. Dia menutupi hidung dan mulut kita. Asik. Tapi jangan yang medis ya, Jadi harus berwarna. Yang ketiga, oke, sudah mulai di copy gitu ya. Yang ketiga lebih gampang lagi. Kita kalau makan butuh alas makan ini. Kalau enggak makanannya tumpah semua. Nah, apakah itu? Sekali lagi berwarna. Yang terakhir, yang keempat. Yang keempat, aksesoris Natal. Yeay! Hitungan ketiga, yang pertama yang mewarnai bibir kita. Yang kedua, yang menutupi hidung dan mulut kita, tapi nggak boleh medis. Yang ketiga, alas makan berwarna juga. Yang terakhir, yang keempat, aksesoris Natal, apapun itu yang menurut wanita-wanita ilahi ini buat aku aksesoris Natal, boleh ya. Oke, hitungan ketiga, siap-siap. 1, 2, 3. Yeay, lari, ambil barangnya. Ayo diambil. Siapa nih yang pertama? Oke, saya melihat Ibu Sri Utami langsung lari, habis bisik-bisik, terus langsung lari. Awas pecah ya Bu piringnya, yang di dapur. Barangnya dikumpulkan di kamera. Ada 4 barang sudah terkumpul semua. Siapa aja coba? Oh, Bu Sri Utami dulu, boleh ditunjukkan barang pertama apa Bu? Lipstick. Oke, dibuka. Siapa tahu lipstiknya transparan. Wow, lipstiknya ketar sekali. Sip. Sesuai dengan bibir saya. Iya. Yang kedua, masker. Oh, wow. Maskernya juga merah sesuai tema. Yang ketiga, Bu Sri Utami, yang ketiga piring. Ini namanya piring Natal. Yang terakhir, aksesoris Natal. Wow. Bu Sri Utami totalitas ya, bajunya hijau, semua barang yang diambil merah. Yeay, kita keep dulu. Lalu yang kedua ada Ibu Christine. Kayaknya sudah terkumpul semua. Ya Bu, yang pertama barang apa Bu Christine? Lipstick. Oh, lipstick. Sip. Kelihatan itu warnanya merah juga. Lalu barang yang kedua. The masker. Iya, maskernya bisa dilihatkan di kamera. Oke, itu maskernya. Oh, betul. Bagusnya maskernya. Ada renda-rendanya, ada bordirnya. Keren maskernya. Oke. Iya, bikin sendiri.
Wow, bikin sendiri. Cakep Mau pesan? banget. Yang ketiga, Bu Ada piring. Ada piring merah juga. Wah. Ada piring. Ya. Oke, yang terakhir, aksesoris Natal. Itu topi. Bu Christine lengkap. Yang ketiga, ada lagi yang ketiga, peserta ketiga yang sudah siap dengan 4 barangnya. Bisa tunjukkan ke layar, bersuara, tepuk tangan, apapun lah ya. Tadi ada, siapa lagi tadi? Ada Sudah. Yuli. Siapa? Oke. Wih, sudah langsung komplit ini. Pinjem punya siapa aja, Julita. Untuk punya teman kantor. Asal temennya nggak keberatan ya. Nanti hadiahnya dibagilah biar mereka juga suka cita. Oke, tunjukkan barang pertama. Barang pertama. Lipstick. Apa itu? Lipstick. Dilihatin dong warna apa lipstiknya. Warna merah. Merah juga. Oke, yang kedua. Yang kedua, masker. Masker. Pentul. Lalu temannya nggak pakai masker dong ini kalau dipinjam. Di karantina. Karantina. Yang ketiga. Ayo. Piring. Oh, ungu. Siapa di sini suka ungu? Sip, yang terakhir. Ini agak susah kalau di kantor harusnya. Iya. Di akhir, Ketemu apa kayaknya ini? ada juga. Itu pita ya. Pita, ya. Christmas, merah dan gold. Yeay! Julita, sip. 4 benda. Kurang ada lagi tadi siapa? Mariana sama Suaranya lain? kok gak dengar, Suaranya gak dengar. Yang lain. Hai, itu nggak siapa? Juli ya. Mungkin yang enggak game bisa bantu di mute supaya yang game gambarnya keluar. Hai Yuli, sudah terkumpul semua Yuli? Sudah? Enggak pinjem punya tetangga kan ini? Dilihatin lipstiknya. Itu lipstik siapa? Lipstik mama atau lipstiknya kamu ini? Bantu panitia mungkin yang lagi enggak game bisa dibantu mute dulu supaya yang game keluar videonya. Oke, Yuli bersuara biar muncul di layar. Untuk Yuli. Oh, lipstiknya bagusnya warnanya. Warna pink ya. Siapa yang suka warna pink? Kamu atau mama? Lalu benda kedua. Masker. Oh, warna biru. Gambar apa itu maskernya nih? Noni namanya siapa? Mickey Mouse. Kamu suka Mickey Mouse? Wah, Iya. Yang ketiga, apa nih bendanya? Tupperware, kotak makan bener pink, sama kayak maskernya anti warna pink. Yang terakhir, aksesoris Natal. Wow, kita serupa namun nggak sama. Oke, Yuli. Yuli jangan lupa chat nama, nomor WhatsApp, dan alamat ke host Zoom ya, agar bisa dihubungi untuk dikirimkan hadiahnya. Untuk beberapa nama-nama tadi yang sudah kirim beberapa barang, bisa langsung chat ya. Yang satu lagi tadi siapa? Saya tadi lupa. Juli. Oh Mariana. Halo Mariana. halo. Aduh, kamu sudah pakai gitu. Oke Mariana, silahkan menunjukkan benda pertamanya. Itu lipstikmu atau lipstiknya siapa? Lipstiknya mama. Boleh, lipstik siapa aja boleh. Oke, yang kedua Mariana. Masker. Maskernya warna batik. Ini Indonesia banget. Iya. Oke. Jawa. Ya, betul. Yang kedua, Piring. warnanya hijau itu ya, hijau stabilo. Oke, yang terakhir langsung dipakai. Yeay. Dan pemenang untuk game mengambil barang-barang ini adalah kita semua menang. Ada Mariana, ada Yuli,
Ada Bu Christine, ada Bu Sri Utami, ya Bu Sri Utami ya tadi betul ya. Dan tadi ada Julita. Jangan lupa nama, nomor WhatsApp, dan alamat ke host. Ingat, hadiah tidak dipungut pajak. Oke, yang berikutnya, kita sudah ketawa ketiwi. Sesuai janji saya, hadiahnya tidak berhenti sampai di sini. Masih ada hadiah lain yang menanti. Jadi yang tadi tidak ikut game, jangan berkecil hati, lalu bilang, sudah aku leave aja, udah selesai, aku nggak ikut game, aku nggak menang. No. Ingat, kita harus bersuka cita. Oke, selanjutnya bisa Dina. Oke, Hai Dina. Thank you. Tapi jangan keluar ya. Hadiah utamanya masih ada 2 orang lagi. Hadiah yang akan dibagikan. Kita foto bersama dulu. Oke, saya minta tolong dari host, dari panitia, kita bisa foto. Siapkan dulu, buka videonya untuk kita bisa foto bersama ya. Jangan tinggalkan dulu. Oke, semua bisa foto, siapkan. Oke, mungkin untuk hostnya bisa di view tampilkan yang kita semua, tampil layar semua. Oke. Ini masih Nana terus ya, nanti yang difoto kan Nana terus ini ya. Oke, host mungkin sebentar ya, tunggu. Selain kita foto-foto sampai selesai, nanti juga akan ada yang kayak Jessica bilang, ada hadiah sebuah best performance, dan itu bisa salah satu atau salah 2 dari antara kita semua. Jadi jangan leave dulu ya sampai pengumumannya ada, siapa tahu salah satu dari Anda adalah pemenangnya sebagai peserta dengan best performance dan paling aktif dan paling sukacita dan paling cetar. Kita foto-foto dulu sekarang. Oke, semua sudah buka videonya, kita foto bersama. Oke, siap-siap ya, ada beberapa slide. Tunggu sebentar. Oke, siap-siap, kita akan foto. Sudah rapikan rambutnya terlebih dahulu. Mau tambah lipstick boleh, oke, siapkan background yang tercantik, muka yang seger, dan tunjukkan, joy in every season, aku anaknya Tuhan loh, aku harus bersuka cita. Amin, muka cantiknya, rambutnya, siapkan semuanya. Oke, siap-siap semua. Oke, siap-siap semua. Oke, sebentar ya, siap-siap karena ada beberapa slide. Pokoknya senyum aja terus sampai nanti ya. Nggak tahu ini dijepretnya kapan, yang penting senyum aja. Nggak kerasa ya ini fotonya ya. Karena kita ada 100 peserta yang masih standby, yang masih bersama kita, jadi ada beberapa kali capture. Oke, slide berikutnya tunggu ya, senyum terus. Cheese. Ini kita semua latihan jadi model, mempertahankan infonya sudah selesai, kita sudah difoto semuanya. Kita bisa bernafas lagi sekarang. Satu lagu PAW lo ya. Ya, untuk pengumuman yang best performance 2 orang, nanti Jessica kita umumkan setelah pujian yang berikut ini dulu. Atau mau diumumkan dulu? Iya, setelah pujian aja. Oke, baik. Masih ada satu lagi yang akan dibawakan oleh teman-teman kita yang spesial dari MS Women Worship Team. Kali ini kita mau bersuka sama dengan pujiannya Joy to the World. Yang udah disediakan. Dan kita akan sama-sama ada kesempatan ya. Ayo, semua tampil yang terkeren. Let us receive the King.
resounding joy. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. Joy to the world. He rules the world with truth and grace, and makes the nations rule. The glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. Joy to the world. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. Joy to the world. Yeay, boleh kasih tepuk tangan luar biasa. Seneng banget ya kita bisa bersuka cita sama-sama. Dan yang ditunggu-tunggu juga, jangan lupa, karena akan ada pengumuman 2 best performance yang akan sebentar lagi kita umumkan. Siapa sih kira-kira, siap-siap. Aduh, aku bukan ya. Kan hadiahnya juga pasti akan sangat, bikin kita juga happy. Dan saya juga mau menginformasikan, jangan lupa bahwa acara MS Women berikutnya masih akan ada nanti, yaitu pada tanggal 15 Januari 2021, Wanita-Wanita Ilahi, jam 1 siang, itu hari Jumat, dengan tema New Hope. Jadi persiapkan diri kita masing-masing untuk di tanggal 15 Januari nanti, kita bersuka cita lagi sama-sama di Zoom online seperti ini. Sampai nanti kita bisa onsite, nggak tahu kapan ya, sama-sama berdoa. Baik, sekarang waktunya saya mengumumkan untuk siapakah pemenang Best Performance yang dinilai itu dari awal sampai akhir itu sukacita terus totalitas, baik dalam tampilan maupun dari pakaian, dari semuanya. Dan dari panitia itu sudah ditentukan 2 orang pemenang yang sebentar saya contekan dulu ya, daripada nanti salah nyebut gitu ya. Untuk 2 pemenangnya ini adalah sebentar. Jadi Jessica mungkin bisa bantu saya untuk bisa mengumumkan siapakah 2 pemenangnya ini? Atau mungkin Cenana? Oke, siap. Saya lihat-lihat dulu ya. Jeng. Siapa ya nama pemenangnya ya? 2 orang. Oke. Juga malu ya. Yang pertama inisialnya J. Siapakah? Apakah Jesus? Oh, of course, Jesus selalu menang dari semua ujian. Iya, ini dia gambarnya. Ibu Jenny, congratulations. Selamat. Ibu. Best performance yang dari awal, pertengahan, sampai akhir selalu gerak ya. Sekalipun pakai earphone, tetapi tetap pujiannya ketika lagu menyanyi, ekspresinya mengikuti semua ya. Dan yang kedua adalah inisialnya, depannya huruf apa ya? A, B, C, D. Oh, ternyata L. L atau ini ya? Nah, ini dia Ibu Lenda. Oke, bagi 2 orang yang best performance bisa tinggalkan nama, nomor telepon, dan alamat di chatting ya. Kalau misalnya kesulitan boleh chat pribadi ke saya ataupun bisa DM di IG-nya GMS Women. Oke. Dan jangan lupa bagi para wanita-wanita yang mengabadikan acara kita siang hari ini bisa diupload di Instagram dengan hashtag nama IG dan juga judulnya Joy in Every Season, Merry Christmas with Mawar Sharon Women, dan jangan lupa di tag IG-nya dari GMS Women. Oke, saya ingatkan kembali tadi satu pengumuman, kita akan berjumpa kembali ya. Berjumpanya nih kok kayaknya lama ya, di tahun depan, tanggal berapa? 15 Januari kita akan berjumpa kembali dan berfellowship bersama. Amin. Oke, sekarang saya akan pimpin di dalam doa berkat.
Tentunya yang pertama saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Levi yang sudah menyampaikan firman-Nya. Thank you so much. Sangat menguatkan dan memberkati. Dan juga untuk Pastor kita, Ibu Yusuf, terima kasih yang Ibu Yusuf sebagai Ibu Gembala kami semua yang senantiasa berdoa untuk semua jemaat Mawar Sharon Women selalu disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan selalu sehat semuanya. Dan semua keluarga semakin diberkati, dan yang tentunya iman dan pertumbuhan iman kita terus semakin bertumbuh. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat siang hari ini kami boleh bersuka cita, kami wanita-wanita ilahi yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang disampaikan, bahwa kami terus akan belajar, selalu bersuka cita di dalam segala kondisi keadaan apapun Tuhan. Joy in every season, di dalam setiap musim-musim kehidupan yang kami lewati, kami terus akan bersuka cita karena kami yakin, kami percaya Tuhan itu setia, Tuhan itu baik, dan kami yakin karena kami ini adalah anak-anak Tuhan, maka kami pasti akan melewati setiap musim-musim kehidupan kami semua, dan kami akan muncul lebih dari pemenang. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan untuk menutup tahun 2020 ini, kami percayakan ke dalam tangan Tuhan, dan kami ucapkan, kami naikkan ucapan syukur kami. Kami bersyukur Bapak, semua boleh ngomong, oh thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau tahun 2020 ini kami masih disertai Tuhan, kami masih boleh menikmati hidup kami masih boleh punya keluarga, kami masih bisa menikmati yang ada. Kami mengucap syukur karena kasih setiamu, karena penyertaanmu, kami diluputkan, kami dibebaskan dari segala mara bahaya dan juga maut. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih dikasih kesempatan untuk kami boleh hidup lagi, itu artinya kami akan memperbaiki kehidupan kami, dan kami percaya, kami serahkan tahun 2020 ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan atas kebaikan-kebaikan dan penyertaan-Mu, sekalipun apapun yang kami lewati, baik ketika di dalam tahun 2020 ini ada masa kesulitan, ada penderitaan, ada kesukaran, ada pergumulan demi pergumulan, masalah-masalah apa yang kami lewati, tetapi kami bisa melewati itu semua oleh karena penyertaan Tuhan, dan kami siap-siap Tuhan untuk menyambut di tahun yang baru 2021. Kami percaya Tuhan, kiranya Engkau semakin menambahkan kekuatan, semakin menambahkan sukacita, semakin menambahkan pengertian, hikmat, dan juga penyertaan Tuhan yang semakin disempurnakan lewat setiap kehidupan kami, para wanita-wanita ilahi. Biarlah kami menjadi berkat, kami menjadi dampak, karena kami tahu kami wanita-wanita diciptakan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada, menjadi berkat bagi orang tua kami, tempat kerja kami, bagi suami, bagi anak-anak, bagi keluarga, tetangga, bagi semua orang yang kami kenal. Kami terus menjadi berkat karena kami mau menjadi wanita-wanita ilahi yang berdampak. Terima kasih Bapak buat firman yang disampaikan, dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya dan sama-sama dan yang siap-siap untuk menyambut tahun yang baru dengan penuh sukacita, kita sama-sama katakan amin. Thank you. Terima kasih semuanya. Oke, suaranya boleh dibuka semuanya. Host boleh bantu, suaranya boleh dibuka. Shalom, shalom. Semoga thank you semua. Katakan Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. See you all. Merry Christmas. Merry Christmas ya. Thank you. We miss you all. God bless you. Novi, hai. Ya, halo yang di kantor, warusanya kelihatan. Halo Novi, thank you so much. Christmas Jessica, Tuhan berkati. Yo Bingla, miss you. Salam ya buat keluarga, salam buat adik-adik. Merry Christmas. Terima kasih Bu Levi Supin. Thank you so much, Pastor Levi. Yes, Thank you Pastor Levi. Thank you semua. Kita beriman akan segera bisa berjumpa. Kita beriman zona di kota masing-masing akan segera menjadi hijau. We miss you. God bless you. We miss you. Sehat semua, dilindungi Tuhan. Wah, rasanya nggak pengen berpisah ya. Wah, rasanya pengen berpelukan, menyapa, happy. Wah, thank you Ci Erlin. Ini Mawar Sharon Women yang tadi tampil ini ya. Oke, nantikan tampilan yang berikutnya ya. Oke. Terima kasih Ibu Linda, Ibu Silvi.
Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai Bu ketemu Meiti, lagi. Bu Natalia, iya ada Rika, ada Samsung ya, ada Redmi. Oh ini namanya handphone ya. Oke ada Cilili, Cipeti, halo Cipeti. Iya, ada Yemima, ada Ibu Linda, ada Cirika, ada Ibu Samsung. Samsung Galaxy, oh itu nama handphonenya. Oke, thank you all. Ciprisi, thank you Cilili. Bu Yusuf. Merry Christmas and coming Happy New Year. Wish you a Merry Christmas. Thank you untuk moderator yang luar biasa, Dina. Thank you, C. Thank you semuanya. Thank you, Novita. Thank you, wah moderator kita yang luar biasa. Lain kali lagi ya. Yap. Novi.